Saya di sini sebagai ya kemarin diamanahi untuk memimpin Al-Kamil satu kepengurusan ke depannya. Jadi tujuan utama dibentuk Al-Kamil itu karena ada harusnya ada sebuah wadah yang memang menampung seluruh mahasiswa muslim di dalam sebuah kampus gitu. Apapun yang mau mengikuti kegiatan kami persilakan. Ya, Kami untuk tidak umum ya. pernah kami tidak pernah melarang maupun walaupun dia itu ya mohon maaf ya mungkin dia beragama sahabat, kami tidak melarang dia untuk mengikuti kegiatan kami. Kami Luar tetap biasa. merangkul untuk bagaimana cita-cita dari kami itu menjaga ukhuwah ya, persaudaraan di antara kami di dalam lingkup kampus ini. Sebenarnya itu kami terkait program kerjanya kami itu selalu kami inovasikan karena di Ambon itu di terkhusus daerah saya itu ada beberapa adat yang kami jalankan untuk Idul Fitri nanti gitu. Itu ada apa aja Ya, kira-kira? di malam Idul Fitri Ya. itu ada pawai akbar. Kembali lagi di podcast Sineart Jaya Selalu di Udara. Saya Fauzan akan menemani bintang tamu untuk beberapa menit ke depan dengan topik semarak puasa dan lebaran di Kota Merauke. Dan ini bintang tamu kita dari Al-Kamil Universitas Musamus Kota Merauke. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah Oh baik. ya, walaupun bulan puasa gini, Ya, ya kan, gak boleh loyo-loyo lah. terus Kalau boleh semangat tahu, lah. kakak namanya siapa? Oh, perkenalan dulu ya. Saya Oh ya, perkenalkan ya saya Abdul Munir Ramadan. Alhamdulillah saat ini di kuliah di Musamus, Universitas Musamus Merauke dan saya di sini sebagai ya kemarin diamanahi untuk memimpin Al-Kamil satu kepengurusan ke depannya. Jadi saya sekarang sebagai Ketua Umum UKM Al-Kamil ya. Universitas Musamus satu periode ke depan sampai dengan tahun 2025. Oh iya. Seperti itu. Kalau boleh tahu Kak, gimana pertama terbentuknya Al-Kamil gitu? Jadi ya memang terkait sejarah pasti mengenai Al-Kamil ini terbentuk Ya, seperti apapun saya belum terlalu mengetahui lebih dalam gitu. Karena iya. memang ada sebelumnya itu ada beberapa senior-senior kami yang betul-betul menggagas mengenai terbentuknya UKM Al-Kamil gitu. Tapi secara ini ya hierarki bahwasannya Al-Kamil ini dibentuk atas dasar karena para senior-senior kami mengetahui bahwasannya di dalam kampus ini ya tentunya di Universitas Musamus yang luar biasa dengan mahasiswanya yang sudah mulai meningkat per tahunnya. Pastinya mahasiswa muslim itu pun banyak di dalam Iya. kampus itu ya. Jadinya para senior-senior kami ini berpikir bahwa harus ada sebuah wadah yang mana betul-betul menampung seluruh mahasiswa di dalam lingkup kampus lah. Kalau kita lihat dari kampus-kampus di luar itu ada gitu UKM-UKM-nya seperti ada. Kalau mau di dalam Alkamil sendiri kami yang mengenal yang namanya LDK atau Lembaga Dakwah Kampus gitu. Jadi kami dalam Alkamil mengetahui bahwa kami itu LDK. Jadi sebagai lembaga dakwah kampus di dalam kampus ini ya. Memang itu awal sebagai pemikir senior-senior kita berpikir untuk menggagas UKM ini. Namun karena memang kita di dalam kampus ini diketahui sebagai UKM, jadi kami tetap berjalan dengan nama UKM Al-Kamil gitu. Tapi secara dasarnya dalam internal kami sendiri di Al-Kamil, kami uh, mengetahui bahwa kami itu sebagai sebuah wadah lembaga yang tugas utamanya itu mendakwahkan agama Islam gitu dalam daerah kampus ya khususnya di Universitas Musamus. Nah, makanya Al Kamil sendiri itu sebenarnya Al Kamil itu ya, Al Kamil, Kamil itu kepanjangannya keluarga mahasiswa Islam gitu. Jadi ada tambahan al di depannya memang agak sedikit keren lah gitu. Oh iya, sangat Jadi luar biasa ya ya teman-teman. gitu Ya. mengenai Al Kamil sejarah sedikit lah. Jadi Oh, memang tujuan utama dibentuk Al-Kamil itu karena ada harusnya ada sebuah wadah yang iya. menampung seluruh mahasiswa muslim di dalam sebuah kampus gitu. Jadi Al-Kamil itu kayak kerukunan Islam dalam Ya, kampus ya. betul. Kalau boleh tahu Kak, eh, berapa lama Kakak menjabat menjadi pengurus Al-Kamil? Untuk terkait lamanya ya, kalau saya tergabung di Al-Kamil itu ketika saya masuk menjadi mahasiswa Musam.
Oh, iya. Namanya awalnya saya masuk menjadi mahasiswa dan saya mengikuti kalau di Al-Kamil namanya Go PPM 1. Iya. Itu proses awal mahasiswa muslim itu Iya. masuk terus diperkenalkan bahwa Al-Kamil itu seperti ini gitu. Nah, saya masuk itu dari bulan September tahun 2022 karena saya angkatan 2022. Saya masuk dan tergabung di dalam anggota Al-Kamil awalnya. Saya di 2002 sampai dengan awal 2023 saya menjadi anggota biasa. Setelah itu masuk di 2023 saya menjadi pengurus gitu. Menjadi pengurus dari 23 sampai dengan 2024 awal kemarin bulan Januari ya alhamdulillah saya menjadi diangkat menjadi ketua dengan proses pemilihan di dalam internal Al-Kamil. Di situ ada proses demokrasi yang berlangsung di Oh, dalam iya. Al-Kamil. Luar Jadi biasa ya. saya dipilih oleh teman-teman pengurus sebelumnya Iya. untuk menjadi nahkodah berikutnya. Nah, itu yang menjadi awal mula perjalanan saya di dalam Al-Kamil ya kurang lebih sekitar 2 tahun menghadap 3 tahun lah gitu ya. Menjabat Semoga ya. ya untuk Luar menjadi biasa. pengurusnya itu 1 tahun lebih dan menjadi anggota biasa itu setengah tahun. Jadi kalau mau dibilang untuk menjadi anggota Al-Kamil itu sudah sekitar 2 tahunan lebih. Oh, berarti sebelum menjadi ketua Al-Kamil itu menjadi anggota dulu selama 2 Ya, tahun? menjadi anggota dulu. Luar biasa ya. Setelah Berarti menjadi sebelum anggota menjadi ketua, menjadi anggota dulu baru menjadi ketua ya? ya, betul. Apa saja dalam program dalam kepengurusan selama 1 periode dalam Al-Kamil itu sendiri, Kak? Kalau mengenai program kerja ya, pastinya itu setiap organisasi ataupun lembaga itu memiliki program kerja masing-masing gitu ya. Kebetulan dalam Al-Kamil sendiri itu banyak sekali program kerja mulai dari bidang-bidangnya ya ada di dalam Al-Kamil gitu. Oh, Ada sekitar 7 bidang dalam Al-Kamil yang memiliki bidang-bidangnya memiliki program kerja masing-masing iya. ya. Kalau mau dilihat dari setelah kami kepengurusan dan sebelum saya menjadi narasumber sini ya. Iya. Sebelumnya itu ada beberapa program kerja yang sudah kami jalankan ya. Yang pertama yaitu Gemar. Ya, Gemar itu gerakan menutup aurat yang mana tujuan daripada Gemar itu sendiri kita sebagai mahasiswa Iya. bagaimana untuk kita mengedukasikan kepada masyarakat umumnya dan kepada mahasiswa lah tentunya Iya. dalam kampus tentang pentingnya menutup aurat. Iya. Nah, itu beberapa program kami awal-awalan. Terus sementara berjalan itu ada program kerja berkah Ramadan. Ya, saat ini masih berjalan dan tinggal 2 hari lagi rencananya itu akan diadakan besok dan lusa. Iya. Terus ada program kerja lain seperti Nuzul Quran ya kemarin kami jalankan di tanggal 27 dan terus setelah Ramadan nanti ada beberapa program kerja lainnya seperti halal bihalal, terus ada Go PPM 1, Go PPM 2, Go PPM 3, terus masuk lagi ada bisnis bincang inspiratif yang mana kita coba untuk memberikan pemahaman Islam kepada kader-kader kami, kepada anggota Al-Kamil untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terus ada Monef, kita coba bagaimana monitoring dan evaluasi kepengurusan. Terus ada pembinaan rutinan. Pembinaan rutinan itu ya dalam Al-Kamil sendiri itu namanya itu UPA Iya. atau ya biasanya disebut LIKO. Itu sebuah forum-forum Iya, kecil. iya. Pengurus-pengurus kami ini berkumpul gitu untuk sama-sama sharing, belajar ngaji, terus mendapatkan diberikan materi-materi yang baik dari guru-guru kami atau yang biasa kami sebut murobi. Ya, mereka ini memberikan materi kepada kami gitu, agar memang kedepannya itu kami punya bekal mulai dari sekarang hingga nanti ketika saya pun sendiri setelah turun dari jabatan saya sebagai ketua, saya menjadi anggota biasa kembali lagi. Setidaknya saya sudah punya pegangan Iya, yang telah saya iya, dapatkan dari sangat luar sebelumnya biasa gitu. ya. Memang banyak sekali program kerja dalam Iya. Al-Kamil gitu, dalam satu kepengurusan ya. Pastinya butuh semangat dan Iya. spirit yang luar biasa lah Iya, dari betul. kami pengurus ya, terkhusus saya sebagai ketua untuk bagaimana terus memberi semangat kepada anggota saya agar atau periode kedepannya ini program kami itu berjalan dengan lancar gitu. Ya, harapannya memang teman-teman mahasiswa di Musamus ini bisa terus pantau dan mengikuti program kerja kami Iya. di Al-Kamil karena memang program kerja kami itu secara umum siapapun yang mau mengikuti kegiatan kami persilakan. Ya, Kami untuk tidak umum ya. pernah kami tidak pernah melarang maupun walaupun dia itu ya mohon maaf ya mungkin dia beragama sahabat, kami tidak melarang dia untuk mengikuti kegiatan kami. Kami Luar tetap biasa. merangkul untuk bagaimana cita-cita dari kami itu menjaga ukhuwah ya,
persaudaraan di antara kami di dalam lingkup kampus ini dengan teman-teman beragama sahabat. Ya, itu kami coba rangkul dan kita coba ajak mengikuti kegiatan-kegiatan Al-Kamil. Banyak sekali sih sebenarnya Iya. kegiatan Al-Kamil gitu. Sebenarnya mau tanya nih Kak, apa Ya. sih yang supaya anggota Al-Kamil itu tidak bosan begitu? Biasa kan kita berorganisasi ini kan kita tuh kadang apa ya, membosankan begitu. Ya. Kira-kira apa nih Kak untuk anak-anak yang dalam organisasi atau anggota Al-Kamil itu tidak bosan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Al-Kamil Kak? Ya. Untuk berbicara mengenai bosan ya, pastinya Iya. kalau orang-orang itu ikut organisasi itu ada yang sesuai dengan isi hatinya. Dia tuh Iya, apa yang dia inginkan dalam iya organisasi betul. sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya itu kami terkait program kerjanya kami itu selalu kami inovasikan. Gitu. Inovasikan dalam arti apabila kepengurusan sebelumnya itu contoh kegiatannya itu kayak Gemar nih, kepengurusan sebelumnya itu ada talk show. Iya, Nah, coba di kepengurusan saya ini saya coba inovasikan. Mungkin kemarin talkshow teman-teman pada bosan, talkshow lagi nih, talkshow lagi nih. Nah, iya, saya coba inovasikan gitu. Nah, kebetulan di program kerja saya ini ya di Gemar ini saya coba untuk buat kita gimana terjun langsung di masyarakat. Nah, oh, iya. kita terjun di teman-teman mahasiswa, kita coba inovasikan dari program-program yang saya sebelumnya gitu. Ya, mungkin sebelumnya biasa saja, kita buat lebih lebih luar biasa lagi seperti itu ya. Oh, Mungkin iya. kita coba intinya yang paling penting itu untuk tidak membosankan itu bagaimana caranya kita mengajak gitu. Cara mengajak, terus bagaimana caranya kita menginovasikan program kerja, terus bagaimana caranya kita mempertahankan, memberikan kenyamanan gitu. Apa yang mereka inginkan, kita Iya coba betul. tanyakan kepada apa sih anggota kita inginkan dari organisasi ini gitu. Nah, ketika mereka sudah menyampaikan bahwa kami ingin seperti ini, maka kita coba untuk bagaimana menjalankan program kerja itu sesuai dengan keinginannya mereka agar memang kata bosan itu tidak terdengar lah di Iya, telinga-telinga kita gitu. Karena memang apabila anggota kita sudah bosan, ya pastinya ya ada hilang gitu kan iya. ya. Terjadi di lapangan seperti itu. Yang Berarti nama biasanya itu hukum alam. iya, Ya, berarti harus mencari suasana baru ya lagi ya betul kan, tidak sekali. boleh untuk Betul. apa, Program yang lama menjadi yang baru ya ya kan? betul. Kayak program kerja yang biasanya kita kerjakan di masjid, kita coba kerjakan di Iya, luar masjid gitu. Di apa mungkin di outdoor biar teman-teman ini pada semangat lah gitu. Mungkin stres dengan perkuliahan ataupun banyak tugas dan sebagainya. iya, Kita coba mengajak teman-teman inilah have fun gitu kan. iya, Ayo kita pergi kegiatan di sini gitu. Biar mereka itu pun merasa bahwa keluargaan itu tetap ada gitu. Bukan hanya di rumah, ya, tapi dalam kampus itu ada wadah yang memang betul-betul merangkul iya, dan mengajak seperti keluarganya mereka gitu. Kita mmm, coba sharing-sharing masalah kita seperti apa agar memang teman-teman ini tidak bosan gitu. Karena memang ya pengalaman itu ketika dalam sebuah organisasi ya, saya tuh alhamdulillah saya baru semester 4 ya, tapi terkait organisasi saya sudah banyak mengikuti oh, luar organisasi. biasa. Di luar kampus pun ada sekitar 2 atau 3 organisasi yang saya ikuti Iya, gitu. Dan memang kalau di luar itu ada organisasi ini ya, kepemudaan, ada kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, berarti itu dari luar kampus ya? ya itu di luar kampus gitu. Terus ada organisasi etnis dan sebagainya Oh, gitu. iya, Terus kalau di dalam kampus itu ada Al-Kamil, terus lembaga debat mahasiswa di Fakultas Hukum, terus ada peradilan semu di Fakultas Hukum, terus ada himpunan mahasiswa jurusan. Tapi memang ada prioritas tersendiri lah iya, gitu. Walaupun saya mengikuti banyak organisasi, tapi saya punya prioritas tersendiri. Prioritas saya di Alkamin, karena iya, memang saya sebagai ketua di sini. iya, Gitu. Nah, itulah mengapa kalau kita coba mengikuti banyak organisasi, kita coba mempelajari budaya apa yang ada di sana nih. iya, Budaya-budaya itu apakah bagus untuk kita terapkan di organisasi ini, biar teman-teman ini tidak bosan gitu. Karena memang bosan itu sebuah masalah besar dalam sebuah organisasi gitu. Karena kalau sudah bosan, ya otomatis menghilang satu-satu ya? satu hilang, ya Iya, sudah hilang semua hilang ketua semua. ketua dan Iya. badan-badannya saja gitu Jadi kan. memang kalau jadi ketua itu tanggung jawab yang lebih besar Ya ya, betul, supaya tanggung mereka jawab tidak besar. bosan bagaimana mencari suasana yang lebih Betul, menarik betul lagi ya sekali kan. gitu. Kita coba. Kira-kira sekarang anggota Al-Kamil di sekarang ini berapa? Kalau anggota Al-Kamil itu kalau ini ya, kalau mau saya katakan ya, bahwa anggota Al-Kamil itu sebenarnya semua mahasiswa muslim. Itu Oh anggota iya, Al-Kamil gitu. Karena memang pendataannya itu jelas gitu. Namun untuk menjadi pengurusnya itu tidak semua. Nah, kalau kita lihat dari angkatan per angkatan ya, ya angkatan sebelumnya itu ada sekitar 500-an, terus masuk lagi angkatan 22 500 lagi.
angkatan 23 lebih banyak lagi 700 anggotanya gitu. Jadi kalau lihat dari datanya itu kurang lebih ada sekitar 2000-an mahasiswa muslim gitu yang sudah terdata menjadi anggota kami gitu. Jadi siapapun mahasiswa muslim yang mau belajar di Al-Kamil, kami terima walaupun dia sudah semester atas ataupun dia ya mungkin ya teman-teman mahasiswa kan kadang di semester 1, semester 2 belum masuk organisasi. Tidak ada Ketika batasan ya? ya, tidak ada, kita tidak membatasi Luar mengenai hal biasa. tersebut. Jadi siapapun yang pengen belajar walaupun dia bukan mahasiswa tapi pengen belajar bersama kami coba rangkul gitu karena memang kita coba inovasikan dan kita coba lihat dan agar supaya cita-cita kami dari kami itu tercapai gitu karena memang cita-cita kami itu untuk membuat masyarakat di Musamus ini kenal bahwa Islam itu seperti ini gitu. Al-Kamil itu seperti ini gitu. Jadi kita coba bagaimana siapapun yang mau menjadi anggota kami persilahkan gitu. Untuk anggota tercatat itu ya ada sekitar 1000-2000 lebih lah gitu untuk di dalam Al-Kamil, tapi yang menjadi pengurus pun tidak semua gitu. Anggotanya banyak, pengurusnya hanya sekitar 100 ataupun 80 lah gitu. Tapi kalau untuk anggota itu hampir semua mahasiswa muslim itu menjadi anggota kami seperti itu. Luar biasa ya. Untuk selanjutnya Kak, saya mau nanya nih, untuk program bulan puasa nih ada apa aja Kak kira-kira sampai Untuk program Ramadan bulan puasa ya, kalau untuk Ramadan sendiri ya kemarin dari Al-Kamil itu sebelum Ramadan itu sudah ada satu program yang kami jalankan yaitu pra-Ramadan. Pra-Ramadan ini kita coba buat kajian untuk menyemangati anggota-anggota kami dan juga mahasiswa muslim bahwa untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, kita buat kajian, kita panggil pemateri dari luar, narasumber dari luar menyampaikan beberapa hal penting yang perlu kami siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, dalam bulan Ramadan itu ada lagi program kerja yang kami jalankan, ada sekitar 1 minggu lebih, yaitu Berkah Ramadan. Berkah Ramadan itu program buka puasa bersama di masjid kampus ini. Kami melibatkan beberapa rohis-rohis dari kerohanian Islam ya di dalam Universitas Kampus ini. Terus ada beberapa dosen-dosen juga yang ikut terlibat dalam program kerja Berkah Ramadan ini. Terus ada juga Nuzul Quran, ya alhamdulillah tadi kemarin sudah kami jalankan di tanggal 27. Kami program Nuzul Quran ini kami jalankan kajian dan juga santunan. Santunan ini kami berikan kepada anak yatim yang kami undang untuk turut hadir dalam program Nuzul Quran itu. Nah, bagaimana untuk Nuzul Quran ini kita coba untuk inovasikan, bukan cuma kita yang merasa bahagia dengan bulan Ramadan gitu. Kami coba mengajak anak yatim biar mereka pun ikut bahagia. hati yang sangat mulia ya. Setelah Nuzul Quran ini ada beberapa program kerja lagi gitu. Nah, itu mungkin nanti setelah Ramadan ini ada lagi yang akan kami susun. Dikit lagi mau lebaran nih. Kira-kira apa nih Kak perbedaannya di kota Kakak dengan di kota Merauke ini? Mungkin ada beberapa perbedaan gitu. Kira-kira apa aja? Jadi kalau kita berbicara mengenai lebaran ini ya, bahwa kalau saya ini kan asalnya saya itu dari Ambon, dari Maluku gitu, dari daerah terpencil di Provinsi Maluku, yang saya merantau ke sini ke Merauke mengikuti keluarga juga. Keluarga saat ini lagi di lokasi di Muting dan saya di sini itu ngekos dan memang suasananya itu tentunya berbeda. Yang mana di daerah asalnya saya tuh lebarannya bareng orang tua gitu kan, bareng keluarga besar. Ketika di sini ya bareng keluarga kecil lah gitu. Tapi ya memang ini tidak menjadi alasan bagi saya untuk putus semangat dalam menjalankan bulan Ramadan saya, dalam lebaran saya gitu. Terkait suasananya itu ya pastinya mengenai kebiasaan gitu. Nah, karena di Ambon itu di terkhusus daerah saya itu ada beberapa adat yang kami jalankan untuk Idul Fitri nanti gitu. Itu adat apa aja? Nah, di malam Idul Fitri itu ada pawai akbar, takbiran gitu. Kami seluruh masyarakat itu dikumpulkan di masjid. Ya, ini ada di daerah saya. Kita semua dikumpulkan di masjid, kita pawai obor keliling satu kampung gitu. Bahkan kita kadang mengajak kampung-kampung sebelah. Nah, kita berkumpul, semua umat muslim itu kita kumpulkan dan kita rayakan bulan Ramadan telah usai dan kita menyambut bulan-bulan baru dengan kita merayakan Idul Fitri gitu. Kami mencoba untuk membuat suasana itu lebih terasa gitu. Ya memang terasanya itu terasa banget lah. Namun ketika saya sudah merantau ke Merauke dan saya coba melihat bahwa suasana di sana itu tentu jauh berbeda dengan di sini. Berarti bakal rindu ya rindu banget. Bahkan kemarin ini saya coba nelpon orang tua saya di Ambon, saya tanya gimana kondisi di sana. Wah, ini sudah mulai persiapan nih
adik-adik biasa ya. di kampung sana udah persiapan mulai dari obor, persiapan meriam-meriam, persiapan petasan dan sebagainya gitu. Rame ya. Ya sangat luar biasa. Tapi ya kita bukan berarti di sana ramai, kita di sini sunyi. Iya, Gitu. betul. Kita coba untuk meramaikan suasana Lebaran di sini juga kan. Dan memang coba beradaptasi lagi dengan kondisi di Merauke terkait Idul Fitrinya ya alhamdulillah tidak jauh-jauh berbeda lah gitu. Tapi terkait suasana yang sama-sama kerasa itu mengenai keluargaannya gitu. Walaupun ya kalau di kampung saya itu keluarganya itu kayak saya keluarga tapi yang lain itu keluarga termasuk keluarga saya gitu. Jadi kita saling merangkul gitu. Hal Oh, itu saya rasakan juga di Merauke. Walaupun saya di sini merantau dengan keluarga kecil saya merantau, tapi dari orang-orang lain itu mencoba merangkul kita gitu. Karena kita ya ketahui bahwa kita itu umat muslim yang iya. sama-sama saudara gitu kan. Yang pastinya suasana kekeluargaan itu tetap terasa gitu. Tapi ya memang terkait adat-adat ininya ya memang berbeda antara Merauke dengan daerah Ambon, asal saya gitu. Ambon ya. Hal itu yang membuat kita sebagai anak rantau sebenarnya kangen gitu Iya, kan. kangen Tapi kampung halaman ya. ya tapi kita coba untuk nikmati saja prosesnya. Nanti setelah lulus ya kita coba kembali untuk merasakan momen itu Iya, kembali gitu. kembali di masa lalu lagi. Ya bersama keluarga kita coba mengulang momen kecil Iya, gitu iya. kan. Ya, itu Berarti yang sangat memang berbeda ya, ya sangat Merauke berbeda sama sekali suasana. Bahkan bulan Ramadan itu saja tentu berbeda gitu. Kalau di kampung saya itu bulan Ramadan itu ketika jam sholat ya, 1 jam sebelum waktu sholat itu kita sudah pada berjalan gitu. Sholat apa nih? Sholat 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 tarawih atau sholat ya seperti mulai sholat mulai wajib? sholat zuhur, asar. Ya kan biasanya kan ada pertanda tarhim, ngaji-ngaji dan Oh sebagainya. iya. Itu pas udah mulai ngaji, seluruh masyarakat itu berhenti aktivitasnya. Berhenti dalam arti kita semua berbondong-bondong jalan. Jadi jalanan itu full dengan masyarakat untuk pergi sholat. Bahkan Luar biasa masjid ya. itu kadang full gitu kan Iya. ya. Memang daerah saya itu sangat ini perhatikan sekali mengenai keagamaan. Jadi kita coba bagaimana bulan Ramadan ini kan bulan berkah nih. Iya. Kita coba untuk betul-betul mendapat banyak menyaring pahala lah di bulan Ramadan ini. Nah, biasanya itu kita coba menyambutnya itu sangat bagus dan kayak kemarin ya. Saya coba telepon tanya gimana nih suasana Ramadan di sana. Wah, alhamdulillah bagus nih. Kadang itu sebelum kan biasanya buka puasa ini dipanggil gitu. Satu kampung, ayo kita buka puasanya di rumah ini gitu. Jadi dipanggil gitu. Ada beberapa orang-orang yang dipanggil terus buka puasanya di sini. Terus ada satu hal yang membuat saya sangat rindu dengan bulan Ramadan di sini dengan di sana ya. Oh iya. Di sana itu setelah terawihan itu ada tadarusan. Jadi tadarusan itu dalam semalam itu kita habiskan 3 juz ya. Jadi 30 hari itu kita habiskan, kita hatam Quran 3 kali. Luar biasa ya. Terus setelah kita tadarusan, itu kita bakalan keliling kampung gitu. Ya mungkin sekarang lagi viral-viral di TikTok gitu ya. Oh iya. Sair-sair muslim dan sebagainya gitu. Sangat menarik ya. Ya, itu sering kita lakukan di kampungnya saya gitu. Itu hal yang membuat saya sangat rindu. Karena biasanya kan sebelum sahur itu sudah diteriakin saya di Iya. depan rumah. Ayo bangun sahur dan sebagainya. Nah, ketika di sini tuh kita bangun sahur dengan alarm gitu. Nah, Iya. ini yang membuat rindu gitu. Jadi Betul. ketika kemarin telepon orang tua sampaikan, wah gimana suasana bulan puasa di sana. Bilang, nah kita coba adaptasi lah. Mau bagaimana lagi kondisinya di sini seperti itu. Gitu. Terus ketika kita keliling-keliling kampung nih, manggil sahur, terus setelah itu kita kumpul dalam satu tempat lagi nih, makan bersama. Yang manggil sahur itu semuanya makan bersama. Sahur bersama ya Ya, berarti. iya, sahur bersama. Setelah sahur bersama, keliling lagi satu kampung. Nah, sampai subuh. Nah, setelah subuh kita sholat subuh bareng. Nah, setelah itu ya mungkin kembali ke rumah masing-masing, aktivitas masing-masing. Untuk persiapan nanti habis subuh, ada yang mungkin olahraga, ada yang bekerja dan sebagainya. Nah, biasanya itu pagi-pagi itu ya jam-jam 7 itu anak-anak sekolahan itu kan ada yang pada sekolah, terus kalau libur biasanya pada ngaji gitu kan. Ngaji di rumah-rumahnya guru-guru mereka gitu. Itu suasana yang sering saya rindukan gitu. Dan memang ketika sudah sampai sini suasana itu tidak terasa lagi. Itu yang membuat Rindu rumah ya. rindu rumah, rindu orang tua, rindu Suasana kasut ya. bulan puasa itu sangat Betul. berbeda ya. Sangat berbeda sekali suasana Jadi- Ramadan. Itu yang ternyata kalau kita kembali ke masa-masa itu indah sekali. Iya. Tapi kan akan kembali lagi. Ya, pastinya tetap kembali. Ya semoga umur panjang lah. Iya, dan dapat di Ramadan untuk tahun ke depan. Ya, betul sekali. Halo pemirsa, sekarang kita sudah di ujung acara. Terima kasih untuk Kakak Abdul Ya. sudah datang di podcast. Terima kasih kembali sudah mengundang. Buat teman-teman juga jangan lupa subscribe dan juga
share video ini. Ada Instagramnya di bawah dan juga TikToknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sineart Podcast, jaya selalu di udara.